Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang investasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 14 yaitu yang pertama ada Leonardo dengan NIM akhir 118 dan Mas saya dengan NIM akhir 119. Baik, adapun pokok bahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama ada investasi tetap bisnis, yang kedua ada investasi residensial, dan yang ketiga ada investasi persediaan. Dan pokok bahasan kita yang pertama adalah investasi tetap bisnis. Investasi tetap adalah investasi pada aset fisik seperti mesin, tanah, bangunan, instalasi, kendaraan, atau teknologi. Biasanya neraca perusahaan akan menyatakan baik jumlah pengeluaran untuk aktiva tetap selama kuartal atau tahun, dan total nilai saham aktiva tetap yang dimiliki. Investasi ini mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Model investasi tetap bisnis standar disebut model investasi neoklasik atau neoclassical model of investment. Model neoklasik mengkaji manfaat dan biaya bagi perusahaan untuk memiliki barang-barang modal. Model tersebut menunjukkan bagaimana tingkat investasi, tambahan persediaan modal, dan dikaitkan dengan produk marginal modal, tingkat bunga, dan aturan perpajakan yang mempengaruhi perusahaan. Untuk mengembangkan model, terdapat dua jenis perusahaan dalam perekonomian. Yang pertama, perusahaan produksi yang memproduksi barang dan jasa menggunakan modal yang mereka sewa. Dan yang kedua ada perusahaan penyewa yang menjalankan seluruh investasi dalam perekonomian. Perusahaan ini memberi modal dan menyewakannya kepada perusahaan-perusahaan produksi. Selanjutnya ada harga sewa modal. Perusahaan memaksimalkan laba dengan menyewakan modal sampai produk marginal turun menjadi sama dengan harga sewa real. Untuk melihat variabel apa yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, lihat fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan yang baik tentang bagaimana perekonomian aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Fungsi produksi Cobb-Douglas di mana Y sama dengan AK pangkat alfa L pangkat 1 min alfa. Di mana Y sama dengan output, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja, A sama dengan parameter yang mengukur tingkat teknologi, dan alfa sama dengan parameter antara 0 dan 1 yang mengukur bagian modal dari output. Produk modal marginal untuk fungsi produksi Cobb-Douglas adalah bisa dilihat di kurva MPK sama dengan alfa A. Karena harga sewa real sama dengan produk modal marginal equilibrium, maka R per P sama dengan alfa A. Ekspresi ini mengidentifikasi variabel yang menentukan harga sewa real. Persamaan ini menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada semakin rendah persediaan modal, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Yang kedua, ada semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, maka semakin tinggi harga sewa real dari modal. Yang ketiga, semakin baik teknologi, semakin baik juga harga sewa real dari modal. Peristiwa yang mengurangi persediaan modal atau meningkatkan kesempatan kerja atau kemajuan teknologi meningkatkan equilibrium harga sewa real dari modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya modal. Yang pertama, manfaat kepemilikan modal adalah adanya penerimaan dari penyewaan modal kepada perusahaan produksi. Perusahaan penyewaan menerima harga sewa real modal RP untuk setiap unit modal yang dimiliki dan disewakan. Yang kedua, biaya memiliki modal lebih kompleks. Untuk setiap periode waktu ketika perusahaan menyewakan satu unit modal, perusahaan penyewaan itu menanggung 3 biaya. Yang pertama, bunga pinjaman yang sama dengan harga pembelian satu unit modal PK dikali tingkat bunga I, sehingga diperoleh IPK. Yang kedua, biaya kerugian atau keuntungan harga modal dinotasikan min delta PK. Yang ketiga, penyusutan atau depresiasi didefinisikan sebagai bagian dari nilai yang hilang per periode karena dipakai dan rusak, jadi delta PK. Jadi, jumlah biaya modal sama dengan PK I min delta PK dibagi PK tambah delta.
Selanjutnya investasi residensial atau residential investment. Investasi residensial meliputi pembelian rumah baru yang akan ditinggali pembelinya dan yang akan disewakan oleh tuan tanah kepada orang lain. Kita sekarang akan memperhatikan penentu investasi residensial dengan melihat pada model sederhana dari pasar perumahan. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru baik oleh orang yang akan meninggalnya dan tuan tanah yang akan menyewakan kepada orang lain. Equilibrium saham dan penawaran aliran investasi. Dari panel A di gambar di atas menunjukkan bagaimana harga relatif rumah P dikali H dibagi P ditentukan oleh penawaran dan permintaan stok rumah yang ada. Pada setiap titik waktu, penawaran rumah adalah tetap. Kita menyatakan stok ini dengan kurva penawaran vertikal. Kurva permintaan rumah miring ke bawah karena harga yang tinggi menyebabkan orang-orang tinggal di rumah yang lebih kecil, menumpang atau bahkan kadang-kadang menjadi tunawisma. Harga rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Selanjutnya di panel B menunjukkan bagaimana harga relatif rumah menentukan pasokan rumah baru. Perusahaan konstruksi membeli bahan dan memperkerjakan tenaga kerja untuk membangun rumah dan kemudian menjual rumah tersebut dengan harga pasar. Biayanya tergantung pada tingkat harga keseluruhan P yang mencerminkan biaya kayu, batu bara, plester, dan lain-lain. Dan pendapatan mereka tergantung pada harga rumah PH. Semakin tinggi harga relatif rumah, maka semakin besar insentif untuk membangun rumah dan semakin banyak rumah dibangun. Aliran rumah baru atau investasi residensial oleh karena itu bergantung pada harga equilibrium yang ditetapkan di pasar untuk rumah yang sudah ada. Selanjutnya, investasi persediaan atau inventory investment. Investasi ini mencangkup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Investasi persediaan barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang pada saat yang sama dapat diabaikan dan memiliki signifikansi besar. Ini adalah salah satu komponen pengeluaran terkecil, tapi ciri volatilitasnya membuat menjadi pusat studi dari fluktuasi ekonomi. Alasan menyimpan persediaan. Alasan pertama, untuk meratakan tingkat produksi sepanjang waktu. Alasan kedua, untuk menyimpan persediaan adalah karena persediaan dapat membuat perusahaan beroperasi secara lebih efisien. Alasan ketiga, untuk menyimpan persediaan adalah menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. Alasan yang keempat, untuk persediaan dijelaskan dalam proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.